Insya Allah. Ya nggak mendahului. Sekali lagi minta doa. Udah cukup lega kah dengan Putusan yang ada dengan kasus ini? Sudah cukup lega? Sekali lagi saya bilang, demi Allah saya biasa. Demi Allah, tapi sebagai warga negara yang baik, saya tetap harus berterima kasih dong. Tersebut Yusuf Mansur didapuk sebagai komisaris utama di perusahaan itu. Teman-teman, ini kata data yang nyebut. Jadi kalau Yusuf Mansur ya nggak ada kaitannya, ini kata data silakan bantah, silakan konfirmasi ke data-data, datang ke sana dan bantah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kita masih ngebahas tentang ya konversi pers Yusuf Mansur, yang mana Yusuf Mansur ya dalam tanda kutip itu dia tidak mengakui gitu ya. Nah, Yusuf Mansur kan dulu jumawa, sombong, bahkan sering mengejek kita lah sebagai YouTuber ya. Dianggap YouTuber itu ya nggak tahu apa-apa, mungkin anggapannya gitu ya, tapi ya salah karena kan ya kita juga sekolah teman-teman, dan kita juga tahu gitu, kita ya generasi kita kan memang generasi yang eranya sudah digital, dan kita memahami bagaimana konsep-konsep digital lah. Dan ketika Yusuf Mansur mengatakan tidak ada kaitan atau tidak berkaitan dengan kasus ini, kita kan sebagai orang yang mempelajari digitalisasi, mempelajari hukum, kita kan lebih percaya kepada jejak digital. Ya Yusuf Mansur bisa membeli media, bisa membeli ya katakanlah dia bisa membeli watan atau apa gitu ya, dalam tanda kutip gitu teman-teman ya. Jadi tapi Yusuf Mansur itu tidak bisa membeli waktu dan tidak bisa membeli jejak digital. Kenapa? Ketika jejak digital itu pun misalkan diganti waktunya, itu kan tetap masih ada waktu yang lama. Jadi nggak bisa gitu ya teman-teman. Ada koreksi edit kayak gitu, jadi nggak bisa. Dan jejak digital itu bukan bahan yang bisa sebegitu mudahnya dihilangkan, karena mungkin udah banyak sekali yang nyimpen gitu. Nah sekarang kalau kita melihat ya Yusuf Mansur merasa salah alamat atau apa di sebuah video yang nanti kita bahas ini, ya kita bisa menyajikan jejak digital yang lain gitu, baik secara normatif itu, secara norma, maupun nanti kita lihat dari media. Nah tapi kita lihat dulu teman-teman videonya. Jadi konferensinya saya ambil bagian sedikit yang memang berkaitan sekali, dan sebenarnya ini semacam tuduhan balik oleh Yusuf Mansur gitu ya kepada para orang-orang yang menggugat. Kita lihat dulu teman-teman videonya, yuk check it out. Tadi saya bilang kemenangan dan kekalahan datangnya silih berganti di berbagai case. Tapi kan alhamdulillah semua tingkatan hukum di berbagai berbagai tingkatnya gitu ya, mempunyai proses dan prosedur yang memungkinkan kita membela diri, mengajukan pembelaan. Pokoknya saya sudah sampaikan ke pengacara, ke tim kuasa hukum, ini loh begini, saya begini, ini tidak seperti ini, yang ini begini, sudah saya sampaikan gitu. Dan selebihnya bekerja secara normatif saja gitu. Buktinya juga saya sempat kalah di PN Selatan beberapa waktu yang lalu kan, dan kalah lagi di PN Bogor. Ya bismillah, dan kita terus berangkat ke level yang berikutnya gitu. Dan kita kan juga punya satu lagi mahkamah akhirat kan. Bila di sana mempercayakan bahwa ya udah kalau gitu kita tunggu di akhirat, ya sama aja sih gue nunggu di akhirat begitu. Sudah lah ya kita sama-sama di akhirat begitu. Tapi ya saya minta agar Allah ngampunin. Saya takutnya ya kita manusia betul, ada salahnya di episode apa gitu. Misalkan ada seorang yang maki-maki ibunya, tiba-tiba di kantor maki-maki temennya tanpa sebab, tanpa salah. Kalau dia kemudian bersikeras bahwa wah saya kok nggak salah dimaki-maki, ya benar, pada kasus itu dia benar. Tapi kalau dia muhasabah, ya Allah gue tadi pagi nunjuk-nunjuk ibu gue gitu, tadi pagi gue kesel sama ibu gue gitu, ya akhirnya wajar kalau kemudian dia menjadi dimaki-maki. Nah saya melihat ya ternyata saya tidak luput dari berbagai kesalahan. Jadi saya pikir ya Allah saya terima gitu. Bukan berarti mengakui kesalahan di posisi ini ya, enggak. Maksud saya
Ya kan kita Ustaz, terkait gugatan 5M yang terakhir ini dari Ustaz mau aju banding atau bayar? iya. Apa Ustaz? Sebenarnya sih kalau ini udah dengan kasasi ya, harusnya ya. Tapi ya nggak tahu lah. Sama kok modelnya, sama baik itu aja beneran dah. Serius, coba dah pelajari. Nggak ada beda. Tapi keyakinannya kalau yang tersebut seperti apa? Yang sama aja. Insya Allah. Ya nggak mendahului. Sekali lagi minta doa. Ustaz, udah cukup lega kah dengan Putusan yang putusan yang ada dengan kasus ini? Sudah cukup lega? Sekali lagi saya bilang, demi Allah saya biasa. Demi Allah, tapi sebagai warga negara yang baik, saya tetap harus berterima kasih dong. Berterima kasih itulah yang membuat saya kemudian juga menjadi lega. Tapi jangan bilang saya bangga, saya bahagia, enggak lah. Maksudnya ya sosok gitu. Tapi sebelumnya Oke, itu teman-teman videonya. Nah, teman-teman, di sini ada sebuah media yang tentu saja saya nggak cuma ngutip di media ini pada saat saya melakukan investigasi, teman-teman. Karena teman-teman ketahui saya juga melakukan investigasi, jadi saya juga melakukan ya riset, yang mana saya juga melakukan interview juga. Jadi ya kita pakai data yang legalitas, baik itu data dari pengadilan atau dari data-data dari kementerian terkait, yang pasti itu legalitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang kita ngambil dulu di media, karena media ini terkenal menyajikan data yang valid gitu ya teman-teman, dan media ini juga memberikan kadang-kadang memberikan sesuatu yang bisa disajikan oleh institusi pemerintahan gitu ya, dalam tanda kutip teman-teman. Jadi media ini bisa dipercaya lah menurut saya. Nah, di sini ada katadata.co.id. Kisah uang wakaf Rp 1 miliar Yusuf Mansur dari sindikat batubara. Presiden Direktur PT Adipantar Perkasa Adiansah menjadi sosok kunci dalam dugaan kasus penipuan investasi batubara yang menimpa jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Bogor. Kasus ini bermula pada 2009 ketika Adiansah dan Ustadz Yusuf Mansur menjanjikan peluang investasi kepada para jamaah. Keduanya berhasil menjaring sekitar 250 orang investor dengan nilai investasi mencapai 55 miliar. Namun investasi macet di tengah jalan. Investor harus gigit jari karena tidak menerima pengembalian uang hingga saat ini. Jenny Mustafa salah satu korban orang menggugat 5 pihak sekaligus PT Adipantar Perkasa, Adiansah, Yusuf Mansur, BMT Madani Darussalam, Yayasan Darul Quran. Namun dalam sidang lanjutan Selasa, Adiansah sebagai sosok kunci justru mangkir. Sidang ditunda sampai tanggal 12 Juli 2022, kata Jenny kepada Katadata. Penulisan melalui dokumen pengadilan menunjukkan Adiansah kerap berperkara dalam kasus penipuan dan sejenisnya. Ya, misalkan misalkan pernah menipu PT Humpus Intermoda Tbk terkait pembelian batubara dengan nilai transaksi sekitar Rp 40 miliar pada 2007 silam. Nah, teman-teman, Humpus ini ada kaitannya dengan Tommy Soeharto ya. Teman-teman tahu kan, Tommy Soeharto itu adalah salah satu anak presiden kita yang ya punya kekuasaan, menurut saya punya kekuasaan lebih, tapi ya namanya sindikat, siapapun ditipu gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan Yusuf Mansur, ini menurut Katadata. Nah, saya lanjutkan teman-teman. Modus Adiansah menggandeng salah seorang petinggi di Humpus untuk membuat dokumen-dokumen palsu. Ia juga melibatkan istrinya, yakni Ana Rusana, untuk memutar uang dari Humpus. Dalam perkara lain, Adiansah juga pernah tersangkut kasus penipuan jual beli properti senilai 52 miliar. Kali ini ia menggunakan perusahaannya yang lain, yakni PT Rusmegah Properti, untuk menjalankan aksinya.
uang wakaf 1 miliar ketika Ardiansah bertemu Yusuf Mansur pada periode 2007-2008. Jadi ini kan jelas ya, 2007-2008 itu ya jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan Yusuf Mansur ya kenal ya cukup dekat ya, karena udah dari lama gitu ya. Ya sejatinya sedang berkasus dengan hempus, namun Ardiansah bergaya pengusaha sukses saat menemui sosok dai tersebut. Yusuf Mansur saat itu sedang di puncak popularitas, koneksinya membentang luas hingga menjangkau para pengusaha sukses. Yusuf Mansur juga sedang merintis yayasan Darul Quran ketika ia bertemu dengan Ardiansah. Jadi ketika pengusaha itu mendatangi Yusuf Mansur dengan segepok uang, sang ustadz langsung tergiur. Jadi tergiur ya. Sumber kata data bercerita saat itu Ardiansah memberikan uang senilai 1 miliar kepada Yusuf Mansur. Ia menyebutnya sebagai wakaf untuk yayasan Darul Quran. Tidak cuma itu, Ardiansah bahkan juga mewakafkan 1 kuasa pertambangan KP batubara di Tanah Bumbu Kalimantan Selatan kepada Yusuf Mansur. Nah teman-teman, jadi jelas ya, jadi Yusuf Mansur itu adalah bagian ya penting karena dia menerima kuasa 1 KP ya, jadi izin pertambangan gitulah bahasa gampangnya. Jadi bayangin aja izin pertambangan yang diberikan kepada Yusuf Mansur itu ya mungkin mengikat Yusuf Mansur yang kemudian mungkin jadi komisaris, mungkin kayak gitu ya teman-teman. Nah waktu itu Yusuf Mansur terlihat senang dan bersemangat sekali, kata sumber kata data yang mengetahui transaksi tersebut. Ini kata data langsung minta ke narasumber ya. Yusuf Mansur yang menerima uang kaget itu tidak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap Ardiansah kepada para konglonya. Koleganya Yusuf Mansur kerap memuji Ardiansah sebagai pengusaha muda yang sukses. Kedekatan keduanya kian berlanjut hingga urusan bisnis. Ardiansah pun merayu Yusuf Mansur untuk ikut trading batubara. Silau oleh pesonanya, Yusuf Mansur lantas memperkenalkan kepada para pengusaha lain. Menurut sumber kata data, awalnya banyak orang meragukan Ardiansah, namun karena ada nama Yusuf Mansur, mereka pun percaya begitu saja. Ardiansah lantas mendirikan PT Adi Pantar Prakasa untuk mengumpulkan investasi tersebut. Yusuf Mansur didapuk sebagai komisaris utama di perusahaan itu. Teman-teman, ini kata data yang nyebut. Jadi kalau Yusuf Mansur ya nggak ada kaitannya, ini kata data, silakan bantah, silakan konfirmasi ke data, datang ke sana dan bantah gitu ya. Keterlibatan Yusuf Mansur di jajaran pengurus perusahaan membuat sejumlah pengusaha akhirnya tergerak ikut menyetorkan modal. Jumlahnya bervariasi, mulai dari 1 miliar hingga 2 miliar. Yusuf Mansur bahkan sempat meminta koleganya untuk mencarikan penanaman modal dari luar negeri. Salah satu investor yang dihubungi kata data bercerita ia sempat menyambangi sejumlah penanam modal dari luar negeri. Beberapa diantaranya tertarik untuk ikut menanamkan modalnya di bisnis Ardiansah. Para calon investor itu bahkan sempat mengunjungi KP batubara di Tanah Bumbu bersama Ardiansah dan Yusuf Mansur. Jadi bayangin aja datang ke KP bersama Ardiansah dan Yusuf Mansur. Oke teman-teman, ini saya harus potong sekian dulu biar teman-teman jelas bahwasanya ketika orang-orang investor batubara di Jamaah Darussalam itu yang menamakan JBN itu datang bersama Ardiansah, yang malahan ada orang yang dinaikkan ke kelas bisnis diganti oleh Ardiansah gitu, bertukar kursi gitu ya. Dan teman-teman, waktu itu kalau nggak salah orang-orang ini nggak menyebutkan bersama Yusuf Mansur. Jadi bukan pada cuma kasus ini ya Yusuf Mansur bermasalah di kasus batubara ini. Jadi ketika ada keterlibatan Yusuf Mansur langsung ya berarti ada beberapa kejadian gitu, ada beberapa kejadian yang berbeda dengan kasus yang dinyatakan oleh para korban JBN batubara ini. Jadi kalau JBN batubara bersama Ardiansah aja gitu ya teman-teman. Tapi yang ketika ketika permintaan investasi di Masjid Darussalam itu Yusuf Mansur ada bersama Ardiansah. Jadi
Ya ini bukan ngarang cerita, teman-teman. Kata data ya silakan bantah kalau bisa gitu ya, karena kata data kan ini bukan media infotainment ya teman-teman ya. Jadi ya nggak dengan, ya berbeda dengan media-media infotainment. Kalau media infotainment ya mungkin bisa ngambil cuma dari sisi pihak aja gitu ya, namanya juga ngambil rating kadang-kadang. Kayak teman-teman, saya bahas sampai di sini dulu karena biar runtutannya jelas ya teman-teman. Jadi nanti saya akan hubungkan dengan kasus yang memang ada kaitannya dengan jelas gitu ya. Oke, kita akan bahas lagi nanti di video berikutnya. Sampai di sini jangan lupa like, subscribe, komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.